Kemarin ketemu MUI bilangnya apa? Soal tadi individu. Mereka titip salam sama lo. Oke. Canda, itu tambahan. Pertama sekali lagi terima kasih sama MUI ya. MUI punya, sebenarnya kita kemarin janjian secara informal. Ini panjang nih kalau bicara gitu ya. Iya dong harus dijelasin. Kesempatan, Gue lawyernya panjang juga pasti kan nanya dong, pasti kan nanya kan individu, kelompok nih, Pak Ustadz, Ustadz, Pak Kiai. Oh enggak, kita ngobrolnya bukan itu. Masa? Kita tabayun itu dalam rangka penting menjelaskan bagi Panji ke MUI terkait dengan yang dituduhkan kepada dia. Oke. Ya kan? Ya. Karena yang datang melapor itu kan, karena ini penggunaannya soal sholat, peribadatan orang Islam, agama Islam. Lalu yang melapor juga mengatasnamakan kurang lebihnya organisasi Islam. Oke, masuk nggak itu pasal yang dituduhkan menurut MUI? MUI nggak bahas di sana. Nggak masuk ke sana? Wow, kalau MUI-nya OHO mungkin masuk. Ini menurut saya ya, MUI menggunakan momentum kemarin untuk mencari tahu lebih jauh dari Panji, dari saya tentang soal mens rea yang dituduhkan tadi. Oke, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini kan memang kan nggak bicara aja soal Panji dan pelapor, pasti kan ada melibatkan ahli begitu ya. Sudah tersusunkah ahli mungkin yang akan mungkin dimintai? Setahu saya kemarin waktu saya undang MUI juga sudah menerima surat tuh dari Polda Metro Jaya. Baik, jadi dalam pantauan kami yang pasti sudah mewawancarai saksi-saksi. Tentu siapa saksinya kan itu dalam kewenangan penyelidik. Ya. Yang menarik sebenarnya, udah pasti kan sementara ini kalau kita lihat laporan ini atau satu lagi pengaduan itu sebenarnya kan di latar belakangi karena sudah tayang di platform media berlangganan itu. Itu sebenarnya. Maka kan ini kan nanti memastikan betul yang perlu dimintakan pendapat ahli hukum pidana soal tempus, soal lokus deliktinya. Ya, betul. Apakah memenuhi syarat tidak? Ya. Peristiwanya itu sebelum ditayangkan dalam platform digital yang berlangganan itu kan terbatas. Ya, betul. Sederhana, yang punya legal standing itu ya pada saat yang nonton itu. Itu sederhana. Tapi kan ini sudah menjadi ditayangkan konsumsi publik. Ya belum tentu juga konsumsi publik luas, ya konsumsi yang berlangganan. Nah, kan itu. Itu yang kepentingan kita sebagai pengawas itu, kamu penyelidik ini, pelapor ini memenuhi syarat formil tidak. Meskipun tadi sudah berulang-ulang tuh masih orang-orang yang sama juga. Kan begini. Dalam kasus yang berbeda gitu. Yang awal kan ada yang disebut berlatar belakang NU, ada yang disebut berlatar belakang Muhammadiyah. Ini kita meskipun dibantah oleh ormas loh. Ya, kan penyelidik itu tekniknya tidak kaku mendatangi orang wawancara. Dia kan mengumpulkan informasi yang berkembang di publik. Artinya penyelidik bergerak juga ya. Ada klarifikasi secara tidak langsung, ada tokoh-tokoh yang NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah. Tapi sekali lagi ketika itu dikumpulkan oleh penyelidik, dia kan muncul pertanyaan. Apakah orang-orang ini merepresentasikan kelompok yang dimaksud tidak? Kalau misalnya sudah dibantah sama ormas berarti gimana dong? Disitulah dia tidak bisa menjawab penyelidik itu apakah ini merepresentasikan sebagai NU, sebagai Muhammadiyah yang termasuk yang membantah. Kan perlu dimintakan klarifikasi kepada yang punya otoritas. Pimpinan NU misalnya, pimpinan Muhammadiyah. Ketika itu dimintakan dan bagi yang punya otoritas pimpinan NU mudah tidak perlu tidak lanjut ini, tidak bisa merepresentasikan, udah. Gugur itu pelaporannya. Nah, untuk yang unsur dugaan penistaan ini? Nah, ini ada sekelompok yang mengatasnamakan Muslim ini. Nah, tapi kan dia tetap kelompok masyarakat yang beragama Islam. Dalam pemahaman dia bahwa ini mengandung unsur yang perlu dilaporkan. Belum tentu juga dia langsung menuduhkan dia salah. Dia menduga-duga, merasa-rasa kan kita. Nah, oleh karenanya ketika itu diterima oleh penyelidik dan ditindaklanjuti,
penyelidik kan mau memastikan apakah pasal 300 itu ada unsurnya atau terpenuhi atau tidak. Tidak. Nah, salah satu yang diminta dalam hal ini untuk bisa merepresentasikan umat, misal NU, nah, MUI, karena MUI itu terdiri dari berbagai macam organisasi kemasyarakatan juga. Oke. Sepanjang katakanlah MUI tidak bisa memberikan pendapat secara resmi akan memberikan klarifikasi apakah ada masalah. Jangan ngomong dulu ada pelanggaran, apakah ada masalah. Ketika itu tidak bisa diberikan, berarti tidak ada keterangan. Baik. Oke. Ya, saya ingin ke Bang Alfons. Ya, Pak Alfons. Bang Alfons tadi berbicara apa yang disampaikan oleh Bang Haris, menyatakan soal legal standing dari mereka yang menjadi pelapor ini seperti apa? Itu yang dipertanyakan. Ada kelompok, kemudian ada sebagai individu juga. Nah, ini Anda seperti apa? Ya, kalau dikemukakan tadi legal standing, artinya begini, apa sih yang pelapor itu, apa sih yang dia dirugikan dan sebagainya, sehingga dia merasa dia punya hak hukum yang terlanggar. Namun dalam hal ini, polisi sebagai pelayan masyarakat, kalau orang datang melapor, mungkin yang laporan itu pun ya sekilas info taruhlah, tetapi polisi tidak boleh mengabaikan laporan itu. Jadi waktu di sentra pelayanan masyarakat, langsung bilang, ini tidak terpenuhi unsur. Nggak bisa gitu ya. You tidak punya. Ya, You tidak punya legal standing. Harus diterima. Apapun, taruhlah no viral, no justice, apapun mereka omong hari-hari ini. Tetapi polisi sebagai pelayan itu dia wajib terima. Dan untuk itu dia perlu mengklarifikasi, maka dia undang. Minta klarifikasi, apa sih maksudmu dan sebagainya. Di mana alat bukti, sehingga unsur alat bukti apabila terpenuhi untuk sebuah pasal apa persangkaan, baru bisa tindak lanjuti. Jadi tidak boleh pagi-pagi juga polisi ini kelihatannya kok tidak sangat sumir dan sebagainya. Tidak demikian. Oke, nah artinya gini, polisi juga harus menjaga netralitasnya juga ya. Mengingatkan dalam materinya Panji pun juga kan ada yang menyinggung juga profesionalitas Polri begitu dalam